ghaira ulil darar. Asakedi ayat temtun ghaira ulil darar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala lui sahabat Nabi, lagu si paling terkenal itu namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya, Zaid bin Thabit langsung tekui hisi Nabi, cat datang tulis. Apapun media tulisnya, ini ilik batu, ini ilik kulit, ini ilik apa mau terkumpulan. Kapan Al-Quran ini ditulis sebagai satu buku seperti yang ada pada hari ini? Itu terjadi pada zaman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin, wa ala alihi at-tayyibin, wa ala azwajihi ummahatil mu'minin, wa ala jami'i ashabihil ghurril mayamin, wa ala atba'ihi wa jami'i ummatihi ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati sahibul bait, guru kita Tuan Guru Haji Nizam Zahri hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wa atalallahu baqa'ahu fi sihhatin wa afiyatin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullahu ta'ala wa ra'akum, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini alhamdulillah kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu majelis ilmu, majelis yang apabila diketahui nikmat di dalamnya oleh anak-anak raja, anak-anak presiden, maka mereka akan datang berlomba-lomba. Penuh tahu nilamun naon manfaat hakikat daripada majelis-majelis seperti ini. Gin rame doang, lagu saya ingat nanti naon payu itu doang hadir. Berarti kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan diberikan kefahaman di dalam agama. Ya, tadi luar biasa sudah dijelaskan oleh guru kita hal-hal yang berkaitan dengan al-khawatir, baik kaitan dengan hati, karena semuanya adalah sumbernya dari hati. Hadisnya sudah dibacakan, inna fil jasadi mudghah, di dalam hati itu ada, di dalam diri manusia itu ada mudghah, satu gumpalan, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Lamun bagus atin teh, maka semuanya jasad ini akan bagus. Tetapi apabila hati kita tidak bagus, maka semua jasad ini begitu pula tidak akan bagus. Maksudnya adalah arah daripada kehidupan kita itu akan indah dan bagus apabila hati kita bagus. Karena hati itu adalah nahkoda bagi jasad ini. Ya. Kaki kita akan berjalan kepada kebaikan, tangan kita akan melakukan hal-hal baik, mata kita akan melihat hal-hal yang baik, telinga kita selalu ingin mendengarkan hal-hal yang baik, pikiran kita akan memikirkan hal-hal yang baik.
Lagu sebalikan, lamun atin teberak. Nah, tahu daran berak kendih? Lamun berak atin tejak mambu doang jarian. Ya. Hati kita itu adalah nahkoda, maka perlu perbaikan terhadap hati kita. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis seperti ini, dan kita dikumpulkan bersama orang-orang baik, dikumpulkan bersama para ulama, dikumpulkan bersama para salihin, berzikir kepada Allah, menyebut Rasulullah, mengingat Rasulullah, mengkaji kalam Allah, mengkaji kalam Rasulullah, mengkaji kalam-kalam para ulama si wahlai, para ulama-ulama kita yang sudah menuliskan ajaran-ajarannya di dalam buku-buku mereka. Ya. Kalau kita sedang membaca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misal baru disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggaplah yang sedang berbicara itu adalah Rasulullah sendiri. Ketika kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggaplah ara Nabi li julun teh. Maka hadirkan hal-hal seperti itu. Ini adalah salah satu adab kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, apabila majelis-majelis seperti ini sudah semakin banyak, maka tanpa kita sadari majelis-majelis yang lain juga akan hilang. Kalau majelis-majelis ketaatan semakin banyak, maka majelis-majelis kelalaian akan hilang. Kalau majelis-majelis ilmu yang akan banyak, maka majelis-majelis kebodohan, kemaksiatan itu akan hilang. Tanpa kita sadari, ngonek-ngonek laun telang. Lamu tuh rajin ngaji, lamu tuh rajin berajah, lamu tuh rajin zikir, rajin terbaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngonek-ngonek atin terbersih, dit milih gawe sa lengi-lengi, dit milih gawe maksiat, jauh kita dari kemaksiatan. Tidak tenang hati kita ketika kita berada di dalam kelalaian. Milik rapat doang kanci Allah, milik rapat doang kanci Rasulullah, milik rapat doang kanci masjid karingan. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hatinya itu bergantung terpaut dengan masjid. Nah, jadi majelis-majelis seperti ini harus tetap dihidupkan, tetap. Alhamdulillah guru-guru kita luar biasa, selalu istiqamah mengajarkan kita, selalu istiqamah membersamai kita. Dan ini perlu disyukuri. Ini perlu disyukuri, sempalah dengan syukur kita terhadap majelis-majelis seperti ini, syukur kita bisa menghadiri majelis seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, keistiqamahan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan. Nggih, alhamdulillah. Tadi alhamdulillah sudah dijelaskan perkara hati, ya, luar biasa. Perkara hati. Makanan daripada ruh, ya. Itu adalah majelis-majelis seperti ini. Ruh kita sudah tersiramkan tadi. Bagaimana kita mendidik hati kita, ya. Karena memang itu adalah asal muasal daripada segala gerak-gerik kita. Di sanalah tempat Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Ya, hati kita harus kita perbaiki terus. Kemudian di dalam majelis ini saya ingin membaca salah satu kitab, lagu tema doang yang milih baca tema daripada kitab ini karena mengambil keberkahan para ulama. Ya, adit sandi ngeraos itu doang ngeraos laun darak keberkahan. Ya, baca kitab agar keberkahan para ulama-ulama terdahulu, as-salaf as-salih, para pendahulu kita, para salih salihin, para ulama-ulama ahlullah, keluarganya Allah, itu mengalir keberkahannya kepada kita.
Kitab ini bernama Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadh itu artinya taman-taman, jamak dari kata raudhah. Raudhah itu artinya taman. Girang dedengah handih kena raudhah. Nah, itu artinya taman. Nah, jamak dari kata raudhah, taman, luik taman, itu artinya riyadh. As-salihin, orang-orang saleh. Ya, Riyadhus Shalihin. Nah, taman-taman orang saleh ini bukan terdiri dari pepohonan, ndiin kembang isian, ndiin tau tebekede kendi, ndiin marak taman-taman siwat lalu-lalu pelesiran, tetapi terdiri dari apa? Min kalami Sayyidil Mursalin. Terdiri dari kalam Sayyidil Mursalin, pemimpin para utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah isi daripada taman-taman orang soleh. Lamun pacu mele jadi dengan soleh, maka hidupkan majelis-majelis kita dengan kalam-kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, maka buatlah taman-taman yang isinya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab niki tertulis isi Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, meninggal tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Wah, ratusan tahun laik, wah, lagu masih arak peninggalan beliau. Inilah keberkahan ilmu. Beliau sudah meninggal dunia, sudah tiada, di dalam kubur ruah tahun, lagu masih mengalir, tetap pahala untuk beliau. Saya nggak kembik arak mun adik, arak peninggalan, arak warisan, yaitu apa? Kitab-kitab beliau, ilmu-ilmu beliau. Dan Imam Nawawi niki bisa dianggap ibadah-ibadah kita itu semuanya beliau mendapatkan pahalanya, ya. Karena beliau itu adalah imam daripada madhab kita, Imam Syafi'i. Ya, salah satu daripada lamun li mazhab Syafi'i ara istilah asy-syaikhan, dua syekh. Ya, asy-syaikhan. Lamun li dalam ilmu hadis, lamun kena ara li kitab asy-syaikhan, rawahu syaikhan. Syaikhan niki artian Imam Bukhari kanca Imam Muslim. Bukhari kanca Muslim. Lamun li dalam ilmu hadis. Lagu lamun li dalam ilmu fikih Imam Syafi'i, madhab fikih Syafi'i, lamun arak kena asy-syaikhan, maka yang dimaksud adalah dua orang juga, dua ulama di dalam madhab Syafi'i. Sak pertama Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i sak pertama. Kemudian sak kedua Imam Nawawi. Sehingga kitab-kitab beliau adalah rujukan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Minhajut Talibin aran kitab beliau, Al-Majmu' nama kitab beliau. Banyak sekali kitab-kitab beliau, termasuk yang menjadi rujukan itu adalah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tetap mengalir. Inilah keutamaan menjadi seorang ahli ilmu. Walaupun jasadnya sudah di dalam tanah, tetapi manfaatnya masih menyebar ke seluruh arah. Ya, itulah keberkahan para ulama kita. Masih bajang Imam Nawawi, wikan tuan guru. Dan man merari Imam Nawawi tuan guru. Petang dasa lebih umur meninggal dunia. Dan man seket. Belum 50 umur beliau sudah meninggal dunia, tetapi keberkahan luar biasa, banyak sekali keberkahannya. Ya, susah untuk diturut. Kitab-kitab beliau itu besar-besar, ya. Ya pacu handara nafsuan beliau. Ya, dari kecil sudah melihat Lailatul Qadr. Wahan tinduk kanca mamiin, tiba-tiba dia bangun, wahai ayahanda, apa nih ketenangan? Petang kelam nih, dimin uras mamiin, mbin dar apa-apa ya petang. Ternyata hanya dia yang melihat
cahaya tersebut. Bapaknya tidak melihat, padahal masih kode, padahal masih kecil beliau. Tetapi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada beliau itu luar biasa, dan inilah keberkahan-keberkahan yang ingin kita raih daripada membaca buku-buku beliau. Salah satu daripada tema bab di kitab Riyadhus Shalihin itu bunyinya adalah babu ziyarati ahlil khair wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim wa talabi ziyaratihim wa du'ai minhum wa ziyaratil mawadhi'il fadilah. Bab menziarahi ahlil khair. Ahlul khair itu artinya orang-orang baik, ya. Anjuran untuk menziarahi dengan si solah, si soleh, ya. Kemudian wa mujalasatihim, tokol kance dengan soleh. Kemudian wa suhbatihim, membersamai orang-orang soleh, orang-orang baik. Wa mahabbatihim, mencintai orang-orang soleh, orang-orang baik. Wa talabi ziyaratihim, meminta mereka datang ke rumah kita. Wa du'ai minhum, meminta doa dari mereka. Wa ziyaratil mawadhi'il fadilah, dan anjuran untuk menziarahi tempat-tempat yang mulia. Onas-onas dengan soleh itu tempat mulia masih, ya. Onas-onas dengan soleh, asar, napak tilas dengan soleh itu adalah tempat mulia. Mulia si dengan si wah singgah di sana, ya. Majelis-majelis ilmu ini menjadi mulia juga karena yang hadir di situ adalah para salihin, para ulama. Nah, inilah nama bab daripada salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab menziarahi orang baik, duduk dengan orang baik, membersamai orang baik, mencintai orang baik, meminta mereka datang ke rumah kita, meminta doa daripada mereka, dan menziarahi tempat-tempat yang mulia. Ini nama, dan di sana disebutkan luwe hadis-hadis salah. Angka ia keutamaan kita hadir di dalam majelis-majelis seperti ini. Ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luwe malaikat hadir di majelis niki. Ia penuh si malaikat. Dan saya sering sampaikan di dalam majelis-majelis, dengan kita berinteraksi dengan para malaikat, maka sifat malaikat akan hinggap di dalam diri kita. Pindah sifat malaikat li itu jarinya. Nabi sifat malaikat si paling menonjol, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tetap yang sampaikan ini, tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan seluruh apa yang diperintahkan kepada mereka. Si santer taatan para malaikat. Ada malaikat yang tugasnya hanya sujud doang gawe. Hanya ruku doang gawe. Arak malaikat si tetugasan ketika Rasulullah itu pergi ke Al-Isra dan Mi'raj, sampai di langit kepituun. Di sana ada Al-Baitul Ma'mur namanya, rumah yang makmur, ya. Al-Bait Al-Ma'mur, li bumi arak Al-Ka'bah nggih, Baitullah li Ka'bah. Nah, ya mandes li langit tu, li langit kepitu arak-aran Al-Baitul Ma'mur, rumah Allah li langit kepitu, Al-Baitul Ma'mur. Dituah aja lalu itu ndara wah serius siaran Al-Baitul Ma'mur ini, tetapi dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah hal gaib, maka kita meyakini, mengimani akan adanya Al-Baitul Ma'mur. Timak tendek wah kita isi itu lagu wah dikabarkan oleh Rasulullah, sampun dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengimani hal-hal gaib itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya.
Kita percaya kepada Rasulullah karena Rasulullah itu adalah as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin, jujur, terpercaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinwah aran lekak, dinwah aran bejajah. Nabi ini. Sehingga semua yang dikatakan oleh Rasulullah itu kita imani. Nah, beliau ketika melihat Al-Baitul Ma'mur, salah satu sifat daripada Al-Baitul Ma'mur niki adalah bilang jelo arak 70.000 malaikat tama di dalam Baitul Ma'mur, kemudian keluar setelah melakukan segala hal yang diperintahkan di dalamnya, ibadah macam wah tegawe di dalam Baitul Ma'mur niki. Tama keluar bilang jelo 70.000 malaikat, dan malaikat yang masuk hari ini tidak akan kembali selamanya. Artian jemak ngelemak hari yang kedua itu 70.000 malaikat lainnya yang akan datang. Bilang jelo ngenu mau pira luik jumlah malaikat kira-kira? Ya, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat-malaikat tersebut hanya untuk memakmurkan Baitul Ma'mur tersebut. Nah, inilah sifat para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat ketaatan mutlak kepada Allah, inilah yang kita inginkan. Yang tokol kanci para malaikat makin niki. Ya. Ndek apa batur-batur doang si arak kanci deket doang kanci tokol. Malaikat penuh niki. Ya. Semakin kita dekat dengan orang-orang soleh, maka sifat-sifat orang soleh itu akan pindah kepada kita. Kan arak hadis yang menjelaskan tentang kereng dengan hawa hadis niki apa namanya persamaan atau permisalan orang yang berteman dengan orang baik dan berteman dengan orang buruk itu seperti penjual minyak wangi kan ce, tukang pandai besi kan, lamut bedait kan ce tukang minyak wangi kan, lamut endek beli atau tebeng minyak wangi mau tambun sengeh lagu lamut bekance kan ce pandai besi atau dengan si bakar-bakar doang tahun kan, lamut ndek julat itu oleh pendet-pendet doang mau pengit jari itu kan. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang sedang duduk dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan harap duduk di sini, harapan kita agar sifat-sifat malaikat itu pindah ke dalam diri kita. Ya, ketaatan yang mutlak kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah nama salah satu daripada bab dalam kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Niki adis tetap semangat hadir li majelis ilmu nggih. Ya, tetap semangat. Timan galeng-galeng mulu jak mai tepedem kan. Tahu tiang bahasa menemeng sekedik-kedik. Sepeleng menemeng soal. Lagi undek tapaseh lalu. Baun salah-salah nggih. Nah, baun salah-salah. Lamun ndek milih salah-salah aja kadu bahasa Jonggat. Bahasa Jonggat. Paham de bahasa Jonggat nggih? Paham. Alhamdulillah. Bahasa Arab paham sih dah? Milih aja kadu bahasa Arab kena tiang. Nah, niki sebagai muqaddimah, Kemudian yang saya ingin sampaikan di sini tadi sudah dijelaskan tentang ruh, sudah dijelaskan tentang khatir. Ini semua kaitan dengan dalam. Sekarang saya ingin jelaskan satu sejarah daripada Al-Qur'an, kitab yang sering kita baca, nggih. Kitab yang sering kita baca, bilang jelu untuk baca Quran. Ketika kita sholat, kita membaca Al-Quran. Nah, sejarah daripada penulisan Al-Quran, ya, sejarah daripada penulisan Al-Quran. Niki tema memang jarang dibahas, gitu.
jarang dibahas karena memang yang tertarik dengan hal-hal seperti itu adalah pengkaji-pengkaji Al-Quran. Lagu sebenarnya niki seluruh dengan Islam itu perlu mengetahui sejarah daripada kitab suci mereka. Ya, kitab Al-Quran ini adalah kitab kebanggaan kita. Mu'jizatul kubra, al-mu'jizatul kubra, mu'jizat si paling agung daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizat-mukjizat si lain kode, walaupun itu adalah yang agung. Lagu si paling agung itu adalah Al-Quran. Nabi itu pernah membelah bulan, bengak dengan Mekah. Itu bengak telah menarak kunjulu antara misalnya tegita bulan jadi dua. Ini mukjizat. Nabi SAW disalami oleh pohon-pohon, oleh bebatuan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Angkat batu demi liwat. Ya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu ngerawas. Tahu ngerawas batu? Arah elaan batu. Terus berhenti intan ngerawas. Ya. Itu adalah kelebihan. Inilah di luar kebiasaan. Mukjizat niki artinya al-khariq lil adah. Ya, al-khariq lil adah, di luar kebiasaan. Batu, angka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendengar bahwasanya Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang mati, nggih? Bisa menghidupkan orang mati. Lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada mukjizatnya Nabi Isa. Karena apa? Beliau itu menghidupkan benda mati. Ndiin dengan mati. Lamun dengan mati wahan irup bejulu terus mati terus irup malik biasa lamun no. Lagu ini jangan benda mati. Batu itu dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berbicara di depan Rasulullah. Di tangan Rasulullah beliau memegang kerikil dan ternyata kerikil-kerikil tersebut sedang bertasbih di tangan Rasulullah. Didengar oleh sahabat. Berarti mukjizat Nabi ini lebih daripada mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Biasa lamun wah dengan irup terus tematik malik, tepek irup malik. Angka arak surat Yasin kan, li surat Yasin, arak dengan kafir Quraisy protes li Nabi SAW. Dia katakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang kamu sembah ini akan menghidupkan manusia padahal dia sudah menjadi debu. Arak menjauh tolang, wah remuk, wah lebur, ia mun dihancurkan di depan Rasulullah SAW. Di julun Nabi tahun kenaan tolang si wah lebur no. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Di surat Yasin ini man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya, siapa yang menghidupkan 'idham? 'Idham itu artinya tulang. Rajah bahasa Arab sekedi-kedi. Ya, man yuhyi, man itu artinya siapa? Yuhyi menghidupkan. Al-'idham itu artinya tulang. Wahia dan dia ramim, ramim rimmah ramim itu artinya sudah lebur. Nah, tahu ada arti yang jari ini bahasa Arab. Baca Yasin, yang ketawa baca Yasin kan hendak tahu artian. Ya, pira ribu kali hendak baca Yasin. Nah, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Yang kata sombong li julun Nabi, ingin mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa jawabannya? Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha yang menghidupkannya, alladzi yang ansha'aha. Nah, ansha'aha itu artinya menciptakannya, awwala marrah pertama kali. Nah ini misalnya arak penemuan, penemuan pesawat misal, itu kan sangat luar biasa, ya. Atau hal-hal yang baru dibuat,
Lain mikir mula insinyur-insinyur untuk membuat sesuatu atau itu baik mesin-mesin ni kan. Mula je lain mikir lagu lamun wah terjadi kalau sudah dibuat sudah bagus, sudah terdesain dengan baik, maka kopian-kopian si kedua si ketelu murah terbuat. Mudah untuk dibuat. Murah gati tapi nak malik. Nah manusia mana lebih susah menciptakan manusia pertama kali atau menghidupkan manusia yang sebelumnya sudah hidup? Bengire muda. Bengire muda. Ciptaan manusia pertama kali atau menghidupkan manusia yang mati? Mana yang lebih mudah? Yuk, anda berjawab. Hah? Menghidupkan yang sudah mati lebih mudah atau membuat manusia yang pertama kali? Menghidupkan yang sudah mati. Mudah doang kat muri ini. Wah ngaji dengan muri ini. Ya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ya, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah. Mudah sekali. Nah, jadi tema yang ingin saya sampaikan di dalam majelis ini adalah tentang Al-Qur'an, sejarah daripada Al-Qur'an, ya. Kitab kita yang kita bangga-banggakan, Al-Mu'jizatul Kubra. Mukjizat Rasulullah itu sangat banyak, termasuk tadi bisa menghidupkan benda mati. Lulu masih tahu ngeraos di julun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hewan-hewan itu dapat berbicara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa itu mengeluarkan air dari batu, biasa no kan, lek merocot biara sugul air, lekan batu kan, bisa, mukjizat itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana mengeluarkan air? Dari tangan beliau. Ya, antara air layaknya kan perang, kering sekedi air, sembayang ditahu, wuduk ditahu, mandi ditahu, inem masih kurang. Maka beliau mengatakan kumpulkan sisa-sisa air tersebut, sekedi lebak. Maka beliau memasukkan tangan mulia beliau dan ternyata mengalir langsung air. Ya air si paling mulia di dunia no. Air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia daripada air Zam-Zam, lebih mulia daripada telaga Al-Kautsar, bahkan air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sugul air lekan ime, lamun lekan batu ah biasa, lagu lamun lekan ime arak wah diseriuk belian, tahu ngono? Hah? Jadi mukjizat. Nah, semua hal-hal yang luar biasa ini, yang paling luar biasa itu adalah Al-Qur'an. Ya, lagu ndik tersadar, bilang jelo ente baca mukjizat Al-Qur'an niki. Mukjizat, semua mukjizat yang tadi kita sebutkan itu semua sudah tidak ada. Karing kabaran doang dengah, ndarak masih. Yang tersisa sampai hari kiamat, sampai hari ini itu adalah mukjizat Al-Qur'an. Maka kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sejarah penulisan Al-Qur'an, nggih. Sejarah penulisan Al-Qur'an. Memang temanya agak berat. Lagu lamut santai-santai jangan dein berat jarian. Ya, sambil elep-elep sekali masih bau. Nah, pokok tengaji nggih. Pokok hadir di pengajian pasti untung. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah kaum, kelompok yang mana orang yang duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Ya, tidak akan sengsara. Arak dengan datang pengajian misalan bukan untuk pengajian. En datang tagih hutang badek. En datang bedait kance batur. Tetap lagu.
tetap mereka itu tidak akan sengsara dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an mungkin lamun dibuka Quran kita akan temukan di sana luar biasa. Karing tak baca murah, terbaca wah titik-titiknya sudah ada, harokat-harokatnya sudah ada, tanda bacanya sudah ada, baris fathah ara, baris kasrah ara, dhammah ara, tanwin ara, tanda mat ara, tanda macam-macam sehingga mudah kita membaca Al-Quran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hal tersebut. Ya, dinarak titik, dit naon bideun huruf dal kanca huruf zal, ba ta sa nu paderweun. Mau bayangkan kalau Al-Quran seperti itu, berembi tetap baca. Ni wah berharokat, wah arak tanda baca, bayi masih salah entat baca. Apalagi lamun nendarak tanda baca. Ya. Nah, Al-Quran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan Al-Quran kepada beliau, maka arak petugas-petugas si nulis. Ada yang menulis Al-Quran, ayat-ayat Allah. Ya. Salah satu yang terkenal itu adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid bin Thabit. Ia paling terkenal sebagai penulis wahyu Rasulullah, penulis kalamullah, kitab Allah, penulis Al-Quran. Angka itu baca Quran, ni doang laik pahala. Sayyidina Zaid bin Thabit. Ingat-ingat aran lagi, Zaid bin Thabit. Lui aran Zaid soalan sahabat Nabi, arak li Al-Quran masih falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Falamma qadha Zaidun, nu Zaid masih aran nu. Enggaan sahabat Nabi situ sebut di dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah lagu ndiin Zaid bin Thabit. Zaid bin Harithah niki anak angkatan Nabi lain. Lamun Zaid bin Thabit dari Madinah, bukan dari Mekah. Ya, dari Madinah. Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Itulah yang menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat nih nggih. Saya aranan Zaid bin Thabit. Apa tugas beliau? Penulis wahyu Rasulullah SAW. Penulis wahyu, penulis Al-Quran. Ini wah jadi bekal diulik laun. Ia pecerita alik keluarga. Tahu dah sayaran penulis wahyu zaman Nabi. Nah, tes Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit gedeng. Zaid bin Thabit niki rapat kanca Nabi, bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika turun wahyu langsung si pertama tekui Zaid bin Thabit. Langsung tersuruh nulis wahyu Al-Quran yang turun. Lagu dendik bayangan Al-Quran di zaman Nabi, mara Al-Quran makin wah sebungkul nggih, satu buku. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kertas masih jarang. Ndarak pabrik kertas di zaman Nabi. Kertas yang paling tua itu berasal dari Cina kanca Mesir. Ia paling layak kertas sampai sekarang masih di Mesir aran papirus, aranan kertas dibuat dari pepohonan yang tumbuh di dekat Sungai Nil. Masih sampai sekarang itu kertas si paling tua noh. Di negeri Arab jangan darah apa-apa. Terus apa isi nulis? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi media tulis di zaman itu adalah kertas. Kalau ada kertas digunakan kertas. Lamun nendarak kertas, arak kulit bembek, kulit unta, kulit sampi, ye isin nulis. Kulit ye taon nulis. Arak masih batu, bau masih kadu batu, atau batu si batu apung, batu kumbung deh, si mensang, bau masih. Atau arak pelepah kurma, pelepah kurma, diin daun kurma, lagu
pelapak kurma gobok marah gobok ruan. Nah, galuh lek bawa anu kan. Nah, ia sedik ia jadi papan, ia tahun tulis Quran. Perjuangan untuk menulis Al-Quran seperti itu, bahkan tolang, ya, tolang sampi, lamun lek bagian naik julu nu kan, galuh ya kan, tolang impung sampi si julu atau si muri masih bau, lagu si julu ya galuh. Nah di sana ditulis Al-Quran dulu, ditulang belulang ditulis Al-Quran. Dan itu dikumpulkan di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah tertulis terkumpulan di gedeng Nabi. Wah tertulis terkumpulan di kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjadi satu buku. Mungkin ada yang bertanya, maka diin jadi sekek buku baik zaman Nabi. Dibukukan Al-Quran itu. Kenapa setelah zaman Rasulullah baru dibukukan? Pada zaman Sayyidina Abu Bakar dibukukan, bukan pada zaman Rasulullah Al-Quran. Yang kita temukan sekarang awalnya Al-Fatihah, akhirnya surat An-Nas, 30 juz, 114 surat. Itu dikumpulkan bukan pada zaman Rasulullah, tetapi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah meninggal. Wah ninggal Nabi, ya ampun bau terkumpulan selapun. Lamun arak dengan beketuan makan di zaman Nabi dan tahun terkumpulan Quran niki jadi sekek buku, maka jawabannya adalah karena semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu pula masa wahyu tetap akan turun. Lamun wah terbuku jadi sekek misalan Quran ngeni, mau turun malik wahyu, maka dibongkar lagi kan, malik terbuka sehingga wahyu niki sekedik-kedik tantun. Ini satu surat, ini seperti satu surat misalnya surat-surat pendek itu banyak yang turun satu surat langsung. Inna a'tainakal kautsar itu Nabi ketika itu sedang duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba langsung marak dengan mesari dan keluar suara dari mulut beliau, marak dengan ngorok, lagundiin ngorok. Nah ketika bangun langsung beliau itu tersenyum dan dibaca oleh beliau surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Langsung satu surat tun. Iniin satu ayat, iniin lebih 3 ayat, 4 ayat, iniin bahkan penggalan ayat doang tun. Bisa seperti itu. Pada suatu hari turun ayat Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Tidaklah sama orang-orang yang diam. Ini keutamaan berjihad. Ndien pada dengan si endot lek balik kanca dengan si lalu jihad dengan diri dan harta mereka tidak sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pertama ayat niki ngene ongkatan la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Coba lamun dibuka laun li surat An-Nisa, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang berdiam diri dengan orang yang pergi jihad di jalan Allah. Ya mula ayat. Lagu arak sahabat buta, arak sahabat ya sakit mata. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya buta. Dengan buta tahun perang. Ndiin musuh laun mun tebas. Sang batur dia mun mati laun. Aran din tahu begitu, din tahu nyeriuk. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah melet terlalu perang, lagu aneh ruwen. Din tahu nyeriuk, din tahu begitu. Bagaimana ini? Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidun. Angkat ayat. Tidak sama orang yang diam dengan orang yang berjihad. Maka la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghaira ulid darari wal mujahidun. Arak perombo ghaira ulid darar. Arak perombo ghaira
ulid darar. Apa arti ghaira ulid darar? Ghaira selain, ulid darar orang-orang yang mempunyai darar penyakit. Kecuali dengan si sakit bau nendik lalu jihad. Nah protes sahabat nu kan. Sahabat ya buta din tahu lalu jihad. Padahal ingin berjihad karena mendengar keutamaan daripada berjihad. Tidak sama dengan orang yang diam di Madinah dengan orang yang keluar jihad fisabilillah. Maka dia ingin pergi berjihad. Maka turunlah pengecualian dari Allah. Ghaira ulid darar. Asakedi ayat temtun ghaira ulid darar. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala, lui sahabat Nabi, lagu si paling terkenal itu namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ya, Zaid bin Thabit. Langsung tekui hisi Nabi, nih, cat datang, tulis. Apapun media tulisnya, ini ilik batu, ini ilik kulit, ini ilik apa mau terkumpulan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga turun terus wahyu, turun terus wahyu, turun terus wahyu, numpuk li gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran niki lagu endein sekek buku. Endein sekek buku. Sehingga marak si baru kembe endek tebukuan li zaman Nabi karena wahyu masih turun. Kalau ditulis semuanya kemudian turun misalnya sepeleng ayat marak baru berbeda tak tertulis. Sang mereng-mereng tak nak tertulis. Maka kapan Al-Quran ini ditulis sebagai satu buku seperti yang ada pada hari ini? Itu terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Arak perang lae aran Harbur Riddah pada zaman Abu Bakar. Sehingga dia meninggal Nabi SAW, mulai selapuk jazirah Arab sudah menjadi Islam. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong dengan Arab tamu. Lagu dia meninggal Nabi SAW, mulai terus sugul si wah tamu. Luik murtad. Ya, itulah orang yang masuk Islam bukan karena Allah tetapi karena Rasulullah doang. Sehingga Arab Muhammad ini dengan luar biasa terturut mati wah Muhammad ke betelah wah. Makanya di sana Sayyidina Abu Bakar mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Din man sadu sahabat-sahabat si lain bahwa Nabi sudah meninggal dunia. Barang siapa si sembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala al-baqi huwal awwalu wal akhiru. Allah Subhanahu wa taala. Selapu sahabat din percaya sampai Sayyidina Umar yang keimanannya sangat luar biasa. Setan bayi takut li Sayyidina Umar. Lamun lampak Sayyidina Umar li rurung din bani setan lampak li rurung onas Sayyidina Umar iki. Si takut. Lagu dia meninggal Nabi SAW, beliau itu tidak percaya dan mengeluarkan pedangnya dan mengatakan barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu mati saya penggal kepalanya. Dan man percaya Muhammad Rasulullah itu hanya sedang pergi sebagaimana Nabi Musa itu pergi lalu lek gunung Sinai taek selama 40 hari kemudian akan kembali. Yang angkat Sayyidina Umar ngamuk arak si paleng arak si indik tahu lampak selapu indik man percaya karena Rasulullah itu adalah sangat yang dicintai mereka. Dan wah arak Nabi lekan laik lek jazirah Arab. Din wah arak Nabi mu sekali narak Nabi ternyata meninggal. Din man sadu angka. Maka dipanggillah Abu Bakar. Abu Bakar pada saat itu sedang di luar Madinah di Al-Aliyah tempatnya dekat Madinah juga. Al-Aliyah niki li arak senina lain tentu li Aliyah. Maka datanglah Abu Bakar.
Gita Abu Umar ngamuk macam marah dengan joga Sayyidina Umar. Mohon maaf nggih. Maka Abu Bakar mengatakan, diam Umar, din milih bedengah Sayyidina Umar. Ndot, din milih. Maka beliau langsung membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum." Muhammad itu tidaklah dia itu sama seperti rasul, ya. Luwi nabi-nabi si lain wah, maka mereka juga meninggal dunia. Afa immata, apakah ketika dia itu mati, au qutila atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, maka kalian berbalik murtad. Sehingga luwi memang pada murtad. Jazirah-jazirah Arab ni murtad doang. Sisa enggaan doang. Madinah, Mekah kan Taif, ia masih Islam. Si lain-lain jakwah kafir, selapun murtad. Bahkan ingin menyerang Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar itu menjalankan satu misi pensucian atau mengembalikan orang-orang yang sudah keluar itu ke dalam Islam. Ya. Macam-macam ruan, arak si keluar langsung daripada Islam, arak sindik milih sembayang, arak sindik milih bejekat, arak milih sembayang, lagu dan milih bejekat, arak. Macam-macam ruan. Tetapi Sayyidina Abu Bakar dengan kekuatan imannya, beliau menolak semua itu dan langsung mengirim tentara-tentara untuk mengembalikan orang-orang tersebut ke dalam Islam. Nah, termasuk yang paling bengis pada waktu itu adalah Musailimah Al-Kazab. Wah, dengar nih? Musailimah. Ya mama, dek ini nih. Yang ngaku jadi nabi lain. Wahan ngaku jadi nabi, masih hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hayat, bani ngaku jadi nabi. Yang ngaku-ngaku wah, ngaku jadi nabi, si aran Musailimah, angka yang gitu. Al-Kadzab, Al-Kadzab itu artinya ya pembohong, pendusta. Ya, dengahan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat Al-Qur'an kepada beliau, mun pinak ni Quran sudah. Pada masih aku arak wahyu. Wahyu surat macam surat gajah kan, surat Al-Fil diturunkan kepada Rasulullah. Ni arak surat lepang bedoyan. Pacu nih. Surat lepang arak. Ya. Tentang lepang isian. Tentang lepang, pada jadi selak kaken lepang. Macam-macam ruan. Dengahan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada anak kecil botak di narak buluan, maka dipegang oleh Rasulullah anak kecil tersebut dan tumbuh rambutnya ternyata. Dia masih arak dengan datang kanak kodek datang lagu arak buluan adin berkah dengan kanak telang bulun kanak terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi satu sumur yang tadinya airnya itu busuk, dengan ludah beliau air tersebut menjadi bagus, bisa diminum, bisa dipakai. Dia masih wahan nganu mun tiju bowon seke mula jak luwe ain telang ain jarian. Si aran Musailimah nih. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, pengikutnya semakin banyak. Aran belian nih endah. Dukun. Ya, dukun. Becat sadu lekan laik becat sadu lek dengan si ngenu-ngenu. Maka peranglah terjadi, perang Hurubur Riddah namanya. Nah, termasuk ketika perang melawan Musailimah itu pada akhirnya memang menang orang Islam. Musailimah mati dan pengikut-pengikutnya mati selapun. Lagu lui endah pengikut-pengikut Islam itu meninggal dunia syahid di dalam peperangan tersebut. Dan yang paling banyak meninggal adalah para penghafal Al-Quran. Ya, kekuatan hafalan orang Arab itu sangat kuat. Lain, din tahu nulis dengan Arab, lui din tahu nulis. Nabi kan din tahu nulis, din tahu maca. Hanya bermodalkan hafalan saja. Dengan Arab lain masih hiya. Kuat hafalan. Timak dik tahu nulis, timak dik tahu maca lagu sekalian bayi dengah langsung hafal selapu. Ya, kasidah-kasidah Arab, syair-syair Arab itu sampai puluhan ratusan bait. Sekali mereka dengar langsung diucapkan seperti itu juga langsung. Ya. Wahasar nih. Di mana? Lah kengoni.
Di depan pendakwah? Pacuan. Lanjut hingga sasar. Nah, pada waktu peperangan Riddah niki, banyak para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat si mati. Maka Sayyidina Umar yang menjadi tangan kanan Sayyidina Abu Bakar mengusulkan, wahai khalifah, wahai khalifah Rasulillah, lui sahabat-sahabat si apal Quran wah mati. Ngelah Sayyidina Umar, lamun mati-mati para penghafal Al-Quran, lamun telang Quran, ya tidak tersisa ayat-ayat Allah. Itulah yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Walaupun sudah ada janji Allah, inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafizun, akan dijaga Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berusaha untuk janji tersebut tetap terlaksana dengan menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Maka Umar mengatakan, kumpulkan Al-Quran, jadikan satu buku. Sayyidina Abu Bakar den man bani, sehingga den wah tegawe isi Nabi, takut lamun gawe isi baru-baru sesat jarinya. Maka terus Sayyidina Umar itu merayu Abu Bakar, ya bagus nih, ini adalah hal yang harus dilakukan. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu setuju dengan usulan Sayyidina Umar ibnul Khattab, dan dipanggillah sang penulis wahyu pada zaman Rasulullah, yaitu Zaid bin Thabit, untuk melakukan tugas tersebut, menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran, dan dibukukan menjadi satu buku seperti yang kita lihat sampai sekarang, ya, pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi penulisan Al-Quran dan dijadikannya satu buku itu adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, bukan pada zaman Rasulullah. Lagu arak lamun li zaman Nabi ndien buku lagu terlapu untuk tulis arak li jalan li gedeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu arak si bentuk kulit, arak si tertulis li pelepah kurma, arak si tertulis li batu, arak li tolang, li macam-macam rua, dan man jadi sekek buku. Dan yang dipakai pada waktu itu adalah kulit, ya, kulit. Maka beliau Sayyidina Zaid bin Thabit pada masih pertamanya beliau ragu karena ini belum dilakukan oleh Rasulullah, dan bani pinak hal-hal yang baru, takut perkara-perkara baru itu mereka, sehingga menimbulkan hal-hal yang menyesatkan. Tetapi dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga terkumpullah Al-Quran tersebut. Motivasinya, motif sebelumnya itu adalah karena lui para sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu meninggal dunia ketika perang dengan orang-orang yang murtad, ya, sehingga timbullah ide agar Al-Quran ini dijadikan di satu tempat, dan itu dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, Quran tersebut dijaga oleh Sayyidina Umar. Sepeninggal Sayyidina Umar, Quran itu diserahkan kepada Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga Abu Bakar langsung mewasiatkan kekhilafahan itu kepada Sayyidina Umar, sehingga langsung dipindahkan warisan kekhilafahan jarian. Lagu lamun Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, denman arak penerus sensai jadi khalifah. Tersuruh musyawarah dulu. Ada 6 sahabat yang disuruh untuk musyawarah oleh Sayyidina Umar, pilih salah satu daripada kalian. 6 sahabat niki, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair ibnul Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kance Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 sahabat ini semuanya termasuk daripada asyarah mubasyarin bil jannah, 10 dengan si terjamin surga, ya, semuanya itu kumpul di sana. Dan setelah mereka mufakat, wah ninggal wah Sayyidina Umar,
dan disepakati yang menjadi khalifah setelah beliau itu adalah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Maka Quran yang tadinya berada pada Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha itu diserahkan kepada Sayyidina Utsman, dan ada penulisan selanjutnya pada zaman Sayyidina Utsman yagin teparan Al-Mushaf Al-Utsmani, mungkin Al-Mushaf Al-Utsmani. Lagu lamut jelasan Malik jandit betelah laun pengajian pendak si de laun telang endah pelajaran-pelajaran si baru nih kelui. Ya, intin adalah Al-Quran ini yang menjadi penulis Al-Quran pada zaman Rasulullah, lui penulis Al-Quran. Lagu si paling menonjol itu adalah sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran ini belum dibukukan pada zaman Rasulullah. Piran terbukukan, piran jadi sekek bungkul pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena apa? Karena lui penghafal-penghafal Al-Quran mati syahid dalam perang melawan orang-orang murtad. Niki sejarah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dalam menjaganya sehingga sampai kepada kita, karing terbaca doang masih malas ditenani kan. Ini penuh dengan pengorbanan para sahabat-sahabat terdahulu. Si mati, si macam lelah para sahabat-sahabat kita mengumpulkan Al-Quran ini. Kita alhamdulillah tinggal membaca Al-Quran ini, maka kita harus bersyukur dan memberikan rasa hormat kepada para pendahulu-pendahulu kita yang telah banyak jasanya, para ulama-ulama kita yang terus menjaga agama ini sehingga sampai kepada kita, alhamdulillah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jauh lekanta dengan Mekah, Madinah, dengan Arab, mu itu li Lombok, jauh gati, tetapi dengan pengorbanan mereka agama ini sampai kepada kita. Ya, lamun dikman datang mulai sang merocot taut nyembah nih masih jauh apa apel jauh kepeng jauh beras li merocot kan. Lagu alhamdulillah dengan jihad, dengan usaha daripada pendahulu-pendahulu kita, alhamdulillah kakek kita, buyut-buyut kita mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah, mengenal Islam, dan inilah yang kita terus pertahankan dengan selalu mengkaji agama kita, memperdalam agama kita. Ingat hadis yang tadi di awal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia akan diberikan kefahaman di dalam agama. Lamut girang ngaji, ia tanda tetunah isi Allah. Lagu lamut malas-malas ngaji, ia temeri di si Allah badek kan lagu nih. Lamut milih tetunah isi Allah, rajin-rajin hadir li majelis-majelis marak niki. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, salah ucap, salah kata, salah tingkah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي له لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق والناصر الحق بالأولاد إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا جهيلا إلا علمته ولا فقيرا إلا غنمته ولا عيبا إلا سررته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها ويسرح صدورنا يا الله ونور قلوبنا بنور علمك ونور قلوبنا بنور هدايتك ونور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعبد والسلام حققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من مجد ندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar fadlika ya Allah ya sattar ya jabbar qahar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.